Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua. Yep. Saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka yang akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita ada informasi untuk pemirsa, ada berita juga, dan mudah-mudahan ilmu yang begitu banyak bisa kita kita bagi pemirsa. Tentunya setiap episode kita selalu mempersiapkan berita-berita yang aktual dan yang masa kini pastinya. Benar banget. Dan untuk pembahasan yang pertama adalah tentang judulnya aja udah keren nih. Oke, apa itu? Menjemput Islam. Oh, aku tahu itu menjemput Islam. Gimana itu pemirsa, jadi adalah kisah-kisah para mu'alaf. Nah, tertarik banget kan mengetahui kenapa mereka memilih untuk menjadi mu'alaf? Langsung saja kita saksikan liputannya berikut ini. Menjemput Islam Part 1. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tersebut mengungkapkan bahwa hanya kepada orang yang dikehendakinya lah Allah memberikan hidayah atau petunjuk. Pemirsa, mungkin kita sering berpikir, sudah banyak sekali cara kita untuk menyadarkan seseorang yang kita cintai atau merubah keyakinan seseorang yang sangat kita sayangi. Akan tetapi, segala cara dan upaya kita ternyata tidak mampu untuk merubahnya menjadi seperti yang kita harapkan. Hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah. Maka bagaimanapun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Hidayah Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam, serta keyakinan pada kebenaran Islam agar sampai ke hati dan pikiran hambanya. Dan pemirsa, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan beberapa kisah mengenai seseorang dengan hidayah dari Allah dapat menjemput Islam. Banyak ilmuwan dunia yang melakukan penelitian, kemudian mencari rujukan sampai ke kitab-kitab agama. Itu pula yang dilakukan oleh Dr. Fidelma O'Leary, ahli neurologi asal Amerika Serikat. Ia mendapat penghargaan Women of Spirit pada tahun 2012. Dr. Fidelma juga merupakan seorang profesor biologi di Universitas St. Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat. Ia memperoleh hidayah ketika melakukan penelitian dan analisa terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Sementara dalam setiap inci otak manusia membutuhkan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Dr. Fidelma mencoba mendalami lebih teliti dan serius mengenai hal tersebut. Dan penelitian tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia, karena akhirnya ia mendapatkan kejelasan kalau ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf ke dalam otak manusia secara sempurna, kecuali ketika manusia itu menempelkan kepalanya ke lantai alias sujud, sebagaimana yang dilakukan umat Islam dalam sholat. Posisi sujud juga dapat mengalirkan darah yang kaya akan oksigen secara maksimal dari jantung ke otak, dan aliran ini berpengaruh pada daya pikir manusia. Banyak hal yang diperolehnya yang menyambungkan antara penelitiannya dengan agama. Maka setelah mempelajari dan mendiskusikan ajaran Islam, ia pun merasakan bahwa Islamlah satu-satunya agama di dunia yang sangat logis dan teruji kebenarannya. Maka jiwanya pun terketuk untuk memeluk agama Islam. Cat Stevens, yang terkenal lewat lagu yang berjudul Father and Son atau Wild World ini, menjadi pembicaraan saat bertransformasi menjadi pemeluk agama Islam. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Keislamannya berawal saat Stevens terkena sakit parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Penyakit itu sebagai imbas dari tekanan batinnya yang merasa frustasi saat berada di puncak ketenarannya. Jika artis mancanegara lainnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ketika depresi, berbeda dengan Stevens yang justru tenggelam dalam dunia spiritual. Berbagai bacaan religius dibacanya,
namun ia belum bisa menemukan ketenangan batin, hingga ia pun menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang kemudian ia baca. Ternyata buku itu adalah Al-Quran. Seperti yang dilansir media massa, Stephens berkata bahwa saya mendapat hidayah langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Meski semula ia tidak mengetahui isinya, namun berkat usaha untuk selalu memahami terjemahan bahasa Inggrisnya, Kak Stephen akhirnya mengerti juga jika buku itu adalah wahyu Tuhan umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Stephen mengaku ia suka membacanya setiap hari di atas tempat tidurnya di rumah sakit. Ia selalu berusaha memahami isinya sampai kadang ia menangis karenanya. Dan ketika dokter menyatakan bahwa Stephen telah sembuh, lalu diperbolehkan pulang, di rumahnya Stephen tetap membaca terjemahan Al-Quran tersebut. Beberapa bulan kemudian, ia mendatangi seorang ulama untuk lebih memahami Islam. Di hadapan sang ulama pula, akhirnya Stephen mengucapkan kalimat syahadat dan mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same old story. Kisah mu'alaf yang tak kalah mengejutkan publik dunia yaitu keislaman mantan petinju dunia Mike Tyson. Ya, Mike Tyson terlihat begitu bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Ia menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci pada tahun 2010 silam yang membuatnya semakin teguh pada keislamannya. Tyson menyandang gelar mu'alaf pada tahun 1990. Di samping sosoknya yang memang telah lama menjadi sorotan kamera wartawan sejak masuk ring tinju, kisahnya menjadi menarik karena Tyson mendalami Islam saat ia menjalani hukuman di penjara karena kasus kekerasan fisik terhadap sang mantan istri. Lelaki yang bernama lengkap Michael Gerard Tyson dan lahir di New York City, Amerika Serikat 30 Juni 1966 ini memang terkenal berperangai buruk sebelum dia mengenal Islam. Sifat emosionalnya juga dikenal sering tak terkendali, maka sifat buruknya itulah yang menyebabkan karir cemerlangnya di ring tinju terpaksa terhenti di bilik penjara. Namun disinilah hidayah itu didapatkannya. Ya, Tyson mendalami Islam di dalam penjara, di mana tiap tahanan mendapatkan kesempatan konsultasi agama dari tokoh-tokoh beragama. Lalu setelah keluar dari penjara pada tahun 1995, Tyson secara resmi mengumumkan keislamannya dan nama barunya adalah Malik Abdul Aziz. Maurice Busaili yang lahir pada tanggal 19 Juli 1920 merupakan ahli bedah terkenal di Prancis yang memimpin klinik bedah di Universitas Paris. Busaili mulai terjun ke bidang kedokteran pada tahun 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Lalu tahun 1973 ia menjabat sebagai dokter keluarga Raja Faisal dari Arab Saudi. Ketika ia mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama, sekitar tahun 1975 ia mendapat tawaran untuk meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Fir'aun. Maka ia pun mengerahkan seluruh ilmunya guna menguak misteri di balik penyebab kematian Fir'aun, sang raja Mesir kuno tersebut. Kesimpulan akhir yang diperoleh Busaili mengejutkan. Busaili menemukan sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh Fir'aun. Ini membuktikan kebenaran kisah di Al-Quran kalau Fir'aun mati tenggelam dalam lautan, di mana ketika tenggelam, jasad Fir'aun langsung dikeluarkan dari laut dan dibalsam agar awet hingga menjadi mumi. Awalnya, Busaili meragukan kebenaran Al-Quran karena menurutnya pengungkapan rahasia mumi ini tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia di masa lampau yang kemudian dituliskan dalam sebuah kitab. Rahasia mumi hanya bisa dilakukan lewat peralatan canggih dan pengetahuan modern. Dan yang lebih membingungkan Busaili, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah menjelaskan kisah tenggelamnya Fir'aun secara lengkap yang kemudian mayat Fir'aun diselamatkan oleh Tuhan. Busaili berpikir, bagaimana bisa Al-Quran yang telah ada ribuan tahun sebelumnya dapat mengetahui penyebab Fir'aun mati dan cara diselamatkannya, sedangkan Fir'aun saja baru ditemukan tahun 1898 Masehi. Busaili bahkan duduk termenung memandangi jasad Fir'aun semalaman tanpa henti. Ia terus memikirkan Al-Quran yang telah menguraikan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Akhirnya, ia memutuskan menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Salah seorang dari mereka kemudian membuka mushaf Al-Quran dan membacakan ayat Allah beserta artinya tentang Fir'aun ke hadapan Busaili. Ayat-ayat yang dibacakan ternyata menyentuh jiwa Busaili, bahkan hatinya bergetar. Menurutnya,
Ayat tersebut sangat masuk akal dan mendorong kemajuan Sains. Maka dia pun berdiri di hadapan para ilmuwan muslim tersebut sambil berkata, "Sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini." Dan sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini, Berita Islami masa kini akan kembali dengan beberapa kisah fenomenal lainnya mengenai orang-orang yang menjemput Islam. Subhanallah pemirsa, Wisnu, pembahasan kali itu bagus banget dan tadi dengarnya tuh sampai merinding aku juga, sampai yang luar biasa banget ya. Makanya dibilang bahwa mencari ilmu, belajar itu juga termasuk ibadah ya. Karena setelah kita mencari ilmu, dapat banyak sekali info baru, dan bahkan ada beberapa mu'alaf tadi masuk ke Islam karena mereka mendalami ilmu yang luar biasa. Memang benar sekali, memang kalau dikatakan ilmu itu adalah sangat mulia, maka kita memang harus mencari ilmu. Bahkan ada hadis ya yang pernah aku baca gitu, bahwa kalau misal barang siapa yang berpergian itu untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ini artinya adalah betapa mulianya sebuah ilmu ya. Dan satu hal lagi, memang ketika mencari hidayah itu memang penting sekali ya, mencari ya. Dan memang kalau misal di yang aku pernah baca, bahwa memang kalau misal Allah sudah memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya dia petunjuk. Ya subhanallah, dan hidayah itu datangnya kapan, di mana kita juga nggak akan pernah tahu ya. Yang penting harus selalu siap menerimanya. Baik pemirsa, setelah ini kita punya kisah mu'alaf yang lebih menarik lagi. Ada kisah dari Muhammad Ali, dan ada seorang yang berhasil mengislamkan 3.000 tentara Amerika. Siapa itu? Siapa itu? Makanya jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.